Barakallahu fikum. Sesi yang kedua ini kita akan buka tanya jawab lagi. Masih ada dua lagi Ustazah. Kan masih banyak Ustazah. Tiga. Oke, dari Ustadz dan Ustazah juga boleh tanya ya Ustadz ya. Oh iya, karena langsung sat-sat aja nanya. Ya, pertanyaannya langsung sat-sat das. Jawabnya juga seperti itu, das, insya Allah. Akan kami buka, silakan dari yang akhwat atau ikhwan. Dari yang ikhwan, oh nggak ada. Yang yang akhwat, yang mana ada? Ayo, silakan. Mikrofon diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustaz, di dalam buku disebutkan bahwasannya Tariq bin Ziyad tidak pernah membakar kapalnya. Akan tapi di buku yang lain disebutkan bahwasannya Tariq membakar kapalnya. Apakah manakah salah satu kedua itu yang benar? Yang kedua, siapakah sahabat Sahal bin Hanif itu? Sahal bin Hanif. Waduh, searching dulu saya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya dari akhwat. Silakan. Dari Ustadzah Hajar. Tafadhol Ustadzah Hajar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz minta tipsnya supaya apa ya? Nanya? Saya. Oh iya, sorry. Minta tipsnya supaya kita itu tertarik dan selalu semangat untuk belajar sejarah Islam. Khair. Gimana Ustaz? Dicatat dulu Ustaz? Iya, sudah. Tayyib, pertanyaan selanjutnya. Silakan. Tafadhol. Bismillah. Afwan Ustaz, namanya. Apa saja langkah-langkah pertama orang-orang pada zaman dahulu kalau mereka ini ingin menaklukkan dunia atau suatu daerah, dan bagaimana sikap mereka kalau mereka menghadapi kekalahan atau kemenangan? Baik, kelas. Barakallahu fikum. Selanjutnya dari yang akhwat terakhir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, saya mau bertanya berkaitan dengan Al-Quds masa pendatang, bagaimana ketika Amerika dan Inggris menyerang Houthi? Bagaimana? Berkaitan dengan Al-Quds masa pendatang, bagaimana ketika Amerika dan Inggris menyerang Houthi? Menyerang apa? Menyerang Houthi. Oke. Jazakumullah khairan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, 3 Ustadzah Hajar, tafadhol Ustadzah. 3 ini. Sudah Ustadzah Hajar. Khalas. Baik, terakhir Ustaz dari yang ikhwan 3. Yeah. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustaz, seperti yang antum sampaikan tadi, dari awal sampai akhirnya banyak sekali sejarah yang bisa kita ambil dan bisa kita petik pelajaran di situ, terutama sejarah-sejarah bagaimana umat Islam terdahulu menjadi pemimpin-pemimpin dunia, menjadi pelopor-pelopor dari banyaknya cabang keilmuan. Kemudian
salah satu perkataan yang sempat antum kutip tadi, tidak ada sebuah kemenangan kecuali terdapat syarat di dalamnya, dan tidak ada sebuah kekalahan kecuali dengan sebab yang ada. Dari itu semua sejarah-sejarah yang sudah kita ketahui dan sudah kita dengar tersebut, Ustadz, pertanyaannya di era kita atau kita sebut sebagai zaman now sekarang, zaman Gen Z lah, itu banyak sekali kerusakan-kerusakan yang ada, terutama dari generasi-generasi milenial yang muda-muda ini. Salah satunya kejadian yang baru-baru ini terjadi, yaitu bullying. Nah, apa dari hal yang kita lakukan ini, Ustaz, mempelajari sejarah-sejarah yang ada, apakah hal yang terjadi sekarang ini kurangnya kita belajar sejarah yang ada, ataukah ada sebab-sebab yang lain sehingga menjadikan kita seakan-akan mundur dari peradaban-peradaban sebelum kita? Padahal kalau kita perhatikan, kalau masalah ilmu zaman terdahulu sebelum zaman now ini, itu ilmu tidak begitu luas sebagaimana zaman sekarang. Sekarang kita tinggal buka HP, tinggal buka website dan lain sebagainya, kita nemu sekali banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Begitu juga dengan pelajaran-pelajaran adab, akhlak. Akan tetapi sekarang kok seakan-akan itu semua tidak ada gunanya dengan adanya hal-hal yang kita hadapi dari bullying, dari kerusakan-kerusakan itu semua. Nah, sebab terjadinya hal itu semua apa saja dan syarat-syarat untuk memperbaiki hal itu semua, yaitu mendapatkan kemenangan, itu apa saja, Ustaz? Jazakumullahu khairan katsiran, ahsanallahu ilaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Khalas yang akhwat ya, sudah. Kalau begitu akan dijawab oleh Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum teman-teman semua, para asatidzah luar biasa. Pertama tadi kisah tentang Tariq bin Ziyad, pembebas Andalusia, yang dalam buku kami di Untold Islamic History, Tariq tidak pernah membakar kapalnya. Kenapa? Ini buku yang kami baca itu buku dari Dr. Abdul Halim Uwais, Ihraqu Tariq Lisufun Wahmun Am Haqiqah, judulnya itu. Apakah Tariq membakar kapalnya itu merupakan sebuah fakta sejarah atau kebohongan? Nah, saya pengen nanya, buku yang antum baca tentang Tariq membakar kapalnya itu buku apa? Nanti bisa dikonfirmasi. Tapi memang yang masyhur Tariq membakar kapalnya karena lebih dramatis. Tadi kita bahas di pas makan-makan sama Ustadz, gitu kan? Al-adu amamakum wal bahru wara'akum wa laysa lakum khiyarun illal harb. Depanmu ada musuh, belakang kau kapal sudah kubakar, tinggal laut saja, tak ada pilihan kecuali kau berperang. Kok jadi Batak gini? Pertanyaannya simpel, Bang. Kenapa Tariq tidak membakar kapalnya? Karena kapal itu minjam. Apakah Anda pernah membakar buku yang ada pinjam dari teman Anda? Sungguh sebuah keputusan yang membagongkan. Tidak mungkin dong kita minjem dari orang, aduh aku pinjem nih, afwan, ana bakar ya. Belum ada. Itu buku, dibakar aja nggak enak. Ini kapal, bro. Kapal tuh mahal. Aduh, yaudah, dari Julian penguasa Kristen, ana sewain buat antum kapal, buat nyebrang. Oke, terima kasih Julian. Sampai ke Spanyol, apa bakar aja ya? Tidak mungkin. Tidak mungkin, sesuai akadnya itu dipinjami. Masa seorang muslim itu berkhianat dan membakar kapal yang dipinjemin, bukan punya dia? Satu. Yang kedua, secara argumentasi, kisah tentang Tariq membakar kapal itu justru baru tercatat, tadi saya bilang berapa? 400 tahun setelah Andalusia dibebaskan. Kenapa? Karena sejarawan Eropa itu udah sampai ke sebuah wahmun, sebuah ilusi. Bisa-bisanya tentara muslim jumlahnya sedikit, tapi kok bisa membebaskan Andalusia? Ini pasti ada faktor X.
Sejarawan kemudian mikir, oh mungkin faktor X-nya mereka tuh memang gak ada pilihan lain. Kapal dibakar, dibuatlah kisah kapal dibakar supaya orang Eropa itu jadi punya argumentasi, oh wajar aja orang-orang Muslim bisa nyebrang karena mereka emang barbar. Kisah itu, argumentasi itu panjang sebenarnya Bang, tapi ulama-ulama kontemporer sampai pada kesimpulan Tariq bin Ziyad gak mungkin membakar kapal. Dan dalam perjuangan tidak boleh ada jihad yang dipaksa. Kan seakan-akan bakar kapal, halo pasukanku, apa kabar kalian? BTW kapal udah gua bakar. Maju, kalian gak ada tempat buat mundur. Maju, mau kalian pengen atau enggak, gak ada pilihan, gak mungkin, gak boleh kayak gitu. Perjuangan, jihad itu harus dengan sepenuh hati, jangan karena gak ada pilihan lain. Seperti itu Bang. Ya, bukunya bahasa Arab, Ihraqu Tariq li Sufun Wahmun am Usturah atau Wahmun am Haqiqah, sorry. Yang kedua, Sahal bin Hunayf, seorang sahabat Ansor yang menjadi wali kota Persia, Baghdad. Beliau itu sahabat Ansor. Kisahnya tidak terlalu banyak yang saya baca, tapi yang jelas beliau pernah terkena penyakit karena beliau didengkiin sama seseorang. Hain. Kemudian selesai Bang ya, mohon maaf kalau udah panjang. Kedua dari Ustazah tadi, tips belajar sejarah biar asik. Saya mengumpamakannya, belajar sejarah itu bagi saya itu kayak nonton drakor, tapi ini nyata. Coba teman-teman gini, pernah nggak nonton kartun, series atau apa, episode 1, episode 2, episode 3 nonton, tapi episode 4 sampai 5 gagal ke download. Gimana caranya kamu memahami episode 6 kalau episode 4 sama 5 tidak terdownload dengan baik? Kecewa nggak? Penasaran nggak? Itulah sejarah Islam. Sejarah Islam episode 1, 2, 3 tentang Rasul, Khulafaur Rasyidin ada, tapi episode 3 sampai episode 1399 hilang. Dan Anda adalah generasi yang lahir di episode 1400. Kita tidak melihat series ini sejak episode 30 sampai 1300, episode yang terlalu banyak saya kira. Maka dari itu saya mikir, saya harus mendownload sejarah ini. Saya menggunakan perumpamaan seperti itu. Makanya Gensa dulu pernah ada slogan juga, downloading our history, mendownload ulang sejarah dan episode yang hilang. Itu biar asik. Jadi kita mengumpamakan sejarah itu kayak sebuah series yang perlu kita download biar kita memahami kisah umat ini sekarang. Kalau orang udah paham sejarahnya sekarang, paham episode 1 sampai 1400, dia bisa menebak kira-kira episode kedepannya bakal kayak gimana. Itulah kira-kira orang yang tahu masa lalu bisa mengimajinasikan masa depan. Yang ketiga, cara menaklukkannya kaum muslimin itu kayak mana? Umat Islam itu teman-teman semuanya, perjuangannya itu selalu dimulai dengan dakwah dulu, mengajak dulu. Kalau memang mental mereka, modal mereka begini, saya singkat dengan sebuah kalimat, Rib'i bin Amir. Apa sih yang ngebuat umat Islam tuh jalan jauh banget dari rumahnya? Karena saya kemarin ke Uzbekistan, di Samarkand ada sebuah makam sahabat Rasul bernama Qutham bin Abbas, anaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Makamnya di Samarkand, ribuan kilo dari Madinah. Saya mikir, apa yang ngebuat Qutham sampai ke tempat yang antah berantah, yang orang Arab menamai negeri itu Uzbekistan sebagai Bilad ma wara'an nahar, negeri di balik sungai, saking nggak tahu namanya apa. Ternyata jawabannya ada pada Rib'i bin Amir ketika ditanya Panglima Persia, antum umat Islam itu kenapa sih semangat banget untuk menebarkan dakwah kemana-mana? Simple, kami ingin mengajak manusia
dari penyembahan manusia pada manusia menuju penyembahan manusia pada Robnya manusia. Dipahami teman-teman? Agak-agak perlu kamu pahami dengan baik. Kami itu simple. Kami ingin mengubah yang tadinya orang nyembah orang, manusia nyembah manusia, kita ubah menjadi manusia menyembah Tuhannya manusia. Sesederhana itu. Dan itulah yang dipahami prajurit reguler seperti Rib'i bin Amir. Dia bukan panglima, dia prajurit biasa, yang biasa aja pemahamannya sedalam itu. Gimana Sa'ad bin Abi Waqqas? Itu ya abangku. Lanjut, cara menyikapi kekalahan. Begini teman-teman semua, bagi umat Islam, kekalahan itu bagi manusia, justru orang mendapatkan pelajaran lebih banyak dari kekalahan daripada kemenangan. Kenapa di Uhud Allah takdirkan umat ini kalah? Pelajarannya banyak sekali. Kalah itu pelajarannya banyak, supaya kita nggak sombong. Kalau kata Ustaz tadi, mungkin karena kita belum pantas memimpin, mungkin karena kita belum cocok buat jadi pemimpin. Banyak sekali. Justru orang itu teman-teman semua, ada sebuah pepatah Inggris, I've never met a great person with an easy past. Aku tidak pernah bertemu dengan orang besar dengan masa lalu yang mudah. Setiap orang besar masa lalunya pasti pahit. Setiap orang besar. Antum gak mungkin ketemu orang besar yang masa lalunya enak, kecuali Rafathar barangkali ya. Rafathar besar karena memang dia anak Raffi Ahmad kan. Tapi orang besar pada aslinya dia akan menjadi besar karena ada pepatah problems makes progress. Masalah-masalah akan menghidupkanmu. Salahuddin pernah bilang, ketika aku minta kekuatan pada Allah, Allah memberikan aku masalah untuk aku selesaikan, kekalahan untuk aku pelajari. Seperti itu cara merespon kekalahan. Lanjut, tentang Al-Quds di masa mendatang, apakah AS dan Inggris akan menyerang Houthi? Apakah iya? Iya, sudah terjadi. Apa yang akan terus berlanjut? Wallahu a'lam bishawab. Namun yang jelas, timeline ke depan akan dipenuhi dengan optimisme. Pejuang masih bertahan, sementara musuh mulai kehilangan tempat berdirinya. Paling baru tadi malam, Netanyahu, para pakar psikologi mengatakan bahwa Netanyahu sedang dalam kebimbangan emosional yang sangat karena perang yang selalu kalah, dan di Tel Aviv sekarang sedang terjadi bentrokan sangat besar antara masyarakat dengan polisi. Dan yang cukup lucu ya, hotel-hotel Zionis di Tel Aviv mengusir pengungsi Zionis yang mengungsi dari pemukiman di dekat Gaza. Saya mikir akhirnya Zionis makan Zionis juga. Kita kira Zionis tuh pro sama Zionis, ternyata pengungsi di sekitar Gaza yang ngungsi ke Tel Aviv karena Netanyahu posisinya makin jelek, hotel-hotel ini mengusir para pengungsi itu. Zionis sedang mengkhianati Zionis, dan itu kabar baik atau kabar buruk? Kabar baik. Allahu Akbar. Lanjut, tadi terakhir tanya Ustadz, kita pernah mimpin dunia dan kita tahu menang ada syaratnya, kalah ada sebabnya. Kenapa tadi beliau tanya, kenapa dengan fasilitas ilmu sedemikian banyak, kita bisa mengakses di Google, ada Maktabah Syamilah, tapi kenapa kok kita gini-gini aja? Mungkin begitu ya. Kenapa kita tidak bisa bangkit seperti dulu padahal aksesnya banyak? Dan apa syarat menang itu Ustadz, gitu kan? Ya kan? Boleh nggak saya simpulkan seperti itu? Kalau kurang nanti bisa kita diskusikan di belakang karena pertanyaannya panjang sekali tadi. Pertama, dengan fasilitas yang banyak, dengan harddisk, Maktabah Syamilah, googling, situs-situs, YouTube, kajian yang banyak, tapi kalau kita nggak punya dua hal, kita nggak akan bisa mengakses ilmu itu.
Dua itu, lisanun sa'ul wa qalbun aqul. Lisan yang selalu bertanya dan hati yang selalu berpikir. Itu adalah konsep ilmu banyak ala Abdullah bin Abbas. Kamu akan dapat ilmu yang murni, yang banyak kalau lisanmu itu suka bertanya dan hatimu suka bertafakur. Sementara kita dinina bobokkan dengan video-video semenit yang membuat kita, oh cukup, gak usah nambah lagi, cukup dengan video influencer semenit, cukup dengan kata-kata ulama semenit. Kita teman-teman dengan algoritma Instagram, TikTok, Twitter yang semenit akan ngebuat kita males duduk lama ikut kajian, duduk lama buat baca buku, karena algoritma medsos itu membuat kita berpuas diri dengan sesuatu yang sedikit-sedikit saja. Dan ingat, ini benar-benar danger banget, sebab umat yang terbiasa hanya membaca 140 karakter akan dikalahkan oleh umat yang terbiasa membaca 140.000 karakter. Bahasa gampangnya, umat yang bacaan bukunya sedikit akan dikalahkan oleh umat yang bacaan bukunya banyak. Karena umat yang bacanya sedikit, nulisnya akan sedikit, amalnya akan sedikit. Umat yang bacanya banyak, nulisnya banyak, karyanya banyak, amalnya banyak. Kenapa umat Islam mundur? Karena itu, qalbun saulnya mati, qalbun aqulnya mati, hati yang kritis mati, lisan yang bertanya mati. Dosen saya orang Madinah bilang ke kami orang Indonesia, jumlah kalian tuh banyak di kelas, sepertiganya orang Indonesia. Tapi kenapa kalian gak pernah nanya? Kenapa pas ada sesi tanya jawab kalian tuh jarang nanya? Beliau melanjutkan, andai kalian lebih menghidupkan lisan yang bertanya dan jiwa yang suka berpikir, mungkin kalian bisa menjadi pemimpin dunia Islam. Tapi kalian terlalu inferior, kalian terlalu tidak ingin menunjukkan diri, kalian terlalu tidak percaya diri. Itu yang membuat kalian jumlahnya banyak, tapi selalu dipimpin, namun tidak siap memimpin. Yang kedua, apa syarat kemenangan yang bisa kita pelajari dari sejarah? Ada banyak, tapi dalam saya nggak bisa bilang satu. Dengan belajar sejarah, kita akan tahu sendiri syarat menang itu apa. Apakah sejarah adalah solusi satu-satunya buat membina mental biar nggak dibully dengan kawannya? Enggak. Sejarah cuma salah satu cara. Namun yang jelas, kenapa sepertiga Al-Quran itu isinya sejarah? Karena memang sejarah itu bisa meneguhkan mentalitas kita. Orang dibully, bodoh amat. Nabi Yusuf pernah dibully sama kakak-kakaknya dan dia pada akhirnya jadi menteri. Nabi Musa pernah dibully kaumnya, pada akhirnya beliau jadi seorang nabi. Nabi Muhammad pernah disakiti kaumnya, pada akhirnya beliau jadi pemimpin. Orang kalau misalkan udah tahu sejarah, kata Budi Ashari, tidak perlu motivasi lain, dia akan bisa selalu bangkit karena dia belajar dari sejarah. Itu dia Ustadz, kalau mau ada diskusi bisa lanjut nanti ya. Sekarang 11.46. Mantap, cukup. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih bagi para penanya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita dan kita menjadi orang yang lebih semangat lagi untuk berjuang untuk agama ini. Baik, dari kami moderator dan narasumber izin undur diri dan kami akan berikan waktunya kepada MC. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.